bahwa sesuatu itu pasti disertai dengan tanda-tanda atau ciri-ciri gitu. Nah, ada tanda-tandanya gitu maksudnya. Nah, itu tanda-tanda turun hujan. Nah, sekarang saya mau bicarakan mengenai tanda-tanda orang sukses. Nah, pasti ada tanda-tandanya. Nah, bisa juga kita rasakan dan bisa kita juga lihat dengan mata telanjang. Nah, halo, jumpa lagi di channel Idola Snack Jaya. Perkenalkan, nama saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan tentang cara sukses menjalankan bisnis snack. Nah, jadi sebelum saya jelaskan sampai akhir, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nah, agar semakin memberikan support bagi saya untuk menayangkan video-video yang terbaru. Nah, oke. Ya, jadi saya ingin mengajak kita dahulu untuk melihat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda apa? Tanda-tanda hujan turun. Nah, ketika hujan turun pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, contohnya cuacanya pasti panas terik. Nah, kemudian disertai dengan angin kencang. Nah, setelah itu kita melihat awan sudah bergumpal-gumpal di langit, ya kan, menutupi sinar matahari ke bumi. Nah, semakin awan tadi berkumpul, terjadilah namanya itu tadi mendung ataupun awan hitam. Nah, setelah itu tadi terkumpul begitu besar, kita lihat kilapan-kilapan akan datang dan menyertai dengan petir. Nah, setelah terjadi petir, kita lihat bahwa air turun dari langit. Nah, itulah terjadinya hujan. Nah, jadi sebelum terjadi hujan, ada tanda-tanda gitu. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan? Bahwa sesuatu itu pasti disertai dengan tanda-tanda atau ciri-ciri gitu. Nah, ada tanda-tandanya gitu maksudnya. Nah, itu tanda-tanda turun hujan. Nah, sekarang saya mau bicarakan mengenai tanda-tanda orang sukses. Nah, pasti ada tanda-tandanya. Nah, bisa juga kita rasakan dan bisa kita juga lihat dengan mata telanjang. Nah, tapi di sini menurut pengalaman versi saya, tanda-tanda orang sukses yang pertama itu bisa dilihat ketika dia itu melakukan sesuatu, dia pasti memiliki sebuah tujuan yang jelas. Nah, tujuan hidup, tujuan dia mau melakukan sebuah usaha. Nah, dia melakukan sesuatu pasti dia udah menyertakan yang pertama punya tujuan. Nah, itu ciri-ciri orang sukses. Yang kedua, orang sukses selalu mau belajar gitu. Nah, itu ciri-ciri orang sukses. Nah, dia selalu haus untuk pengalaman dan pengetahuan. Nah, maka dia selalu belajar dan belajar mencari hal-hal yang baru. Nah, dia tidak puas dengan zona yang sekarang. Dia sudah melihat jauh ke depan. Nah, itulah ciri-ciri orang sukses. Mau belajar. Yang ketiga, orang sukses ketika sudah belajar, dia tidak menunda-nunda. Dia langsung mau eksekusi. Nah, itulah ciri-ciri orang sukses. Ketika dia sudah memiliki satu pengetahuan, satu pengalaman, dia langsung eksekusi. Nah, langsung menjalankan ide, langsung menjalankan pengetahuan yang dia pelajari. Nah, itu menurut saya. Nah, jadi apakah kita sudah seperti itu? Nah, kita masing-masing bisa introspeksi diri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya seorang owner bisnis di PD Idola Snack Jaya dalam menjalankan juga mempunyai cara gitu kan. Nah, nggak langsung tiba-tiba sukses. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada sobat idola di luar sana. Nah, jadi inilah yang ingin saya bagikan. Nah, yang pertama itu tadi adalah cara sukses menjalankan bisnis snack menurut saya ya. Ini menurut saya. Yang pertama, kita harus saya melihat
potensi bisnis snack ini tadi. Nah, potensinya bagaimana? Jadi peluang usaha cemilan ataupun snack adalah salah satu peluang usaha yang memiliki potensi besar. Nah, besarnya di mana? Nah, besarnya dalam artian cemilan bisnis snack ini tadi ataupun cemilan berupa bisnis cemilan ini tadi merupakan jenis makanan yang memang sangat banyak digemari mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Nah, jadi tidak ada pembatasan, semua golongan menerima. Nah, itu kan peluangnya berarti besar. Nah, kemudian faktor yang kedua, nah bisnis snack dan cemilan ini tadi di Indonesia ataupun kita sebagai orang ketimuran gitu ya, nah orangnya yang ramah dan suka berbagi. Nah, jadi ketika kita itu berkunjung ke rumah saudara, teman, kerabat, pasti kita disuguhkan dengan cemilan dan minuman. Nah, itu kan cemilan dan minuman. Nah, itu tadi bisnisnya. Nah, memang ada juga yang tidak mengeluarkan bisnis cemilan dan minuman ya, nggak mengeluarkan itu ya. Seperti orang Sumatera, orang Batak biasanya kalau kita datang ke rumah kerabat itu disuguhkan makanan, makan langsung. Nah, itu tandanya penghormatan. Tapi kata kuncinya kan pasti menurut saya adalah ada berupa keramahan yang diberikan, yaitu berupa makanan apa cemilan. Nah, kalau di Pulau Jawa itu hampir rata-rata menyuguhkan cemilan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, potensi besarnya orang kita di Pulau Jawa umumnya menjadi budaya kultur budaya itu tadi saling berbagi gitu. Nah, ketika musim momen tertentu saya membagikan kepada keluarga sahabat terdekat. Nah, selanjutnya ketika juga terjadi momen tertentu di keluarga saya, jadi teman-teman saya juga memberikan gitu berupa cemilan tadi. Nah, itulah potensi besarnya. Jadi untuk itu, bisnis cemilan sudah pasti menjanjikan dan dapat memberikan penghasilan bagi siapa saja yang mau menjalankan usaha di bidang ini. Nah, itulah potensi besarnya yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi kita mulai masuk kepada survei ya. Survei cari tempat strategis untuk jualan snack. Nah, jadi kita ini ibaratnya langsung membuka usaha. Nah, itu dia. Kalau kita udah melihat potensinya tadi begitu besar, kita sekarang mau membuka usaha di bidang snack. Ya, membuka toko ataupun mungkin kita bisa membuka lapak mungkin di pasar-pasar. Nah, jadi ciri-cirinya yang bisa kita cari ya. Nah, semakin tempat kita pilih itu untuk jualan yang ramai, ya, itu artinya kita mencari tempat yang ramai. Nah, maka semakin besar pula kesempatan untuk sukses dalam penjualan snack. Nah, jadi itu ya. Pertama adalah tempat yang ramai. Nah, jadi tempat yang ramai itu di mana? Pertama ada di pasar. Nah, kemudian ada di tempat padat penduduk. Nah, kemudian tempat pusat jajanan. Nah, bisa juga itu tadi di tempat area sekolahan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi itu merupakan tempat-tempat yang strategis bagi kita di bidang bisnis di bidang snack. Nah, orang Indonesia kan kaya dengan jenis-jenis makanan ringan ataupun cemilan snack. Tiap daerah punya ciri-ciri khas sendiri. Nah, berapa ribu suku bangsa Indonesia ya kan. Nah, itu semua masing-masing memiliki ciri-ciri khas snacknya atau makanannya. Jual semua aneka macam snack itu tadi, kita menjualnya itu apa saja. Nah, jadi kita ambil minimal itu tadi yang udah biasa menjadi nasional lah. Nah, begitu. Ataupun yang berupa nasional juga, yang masih tradisional juga bisa kita tampilkan. Tapi yang maksudnya udah dikenal sama orang Indonesia umumnya bahwa itu snack itu memang disukai. Kita jual itu banyak varian. Nah, itu yang kita maksud. Variannya kita bikin banyak. Jadi kalau kita punya varian banyak, tentu akan membuat potensinya semakin besar, peluangnya semakin besar. Nah, itu tujuannya. Jadi jangan jual hanya beberapa macam. Nah, itu yang kita maksud. Jadi dengan banyaknya macam yang kita tawarkan, jadi pembeli akan lebih tertarik untuk membeli snack di tempat kita ketimbang di tempat lain. Nah, itu yang kita maksud ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga itu mengenai tempat jualan, desain tempat jualan. Nah, artinya kita menjual, kita bicarakan tadi, kita ambil contohnya
buka toko kecil lah, umpamanya ukurannya 3x4 atau 2x3 seperti itu. Nah, jadi desain yang lebih menonjol akan lebih cepat dikenal banyak orang, serta akan semakin membuat orang penasaran dan tertarik untuk membeli di tempat kita. Nah, itu maksudnya desainnya tadi. Jadi jualan snack juga punya ciri khas sendiri, punya ciri-ciri sendiri. Jadi desainnya itu tadi harus memang dia itu yang bikin yang menarik gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu merubah struktur untuk bangunan, tapi kita tambahkan spanduk, poster tentang apa yang kita jual. Nah, jadi istilahnya ruangannya nggak masalah, 3x4 itu kan plong gitu kan. Nah, jadi kita hanya membuat desain yang menarik itu, spanduknya, posternya, kemudian rak-raknya, penampilannya, itu aja. Kalau bangunan nggak ada yang khusus maksudnya. Jadi itu yang kita maksud ya. Tapi kelihatannya menarik gitu ya, penataannya yang rapi gitu ya. Nah, itu akan membuat orang semakin tertarik gitu, semakin ingin sering berbelanja ke tempat kita. Nah, jangan lupa juga ya, kebersihan dan kualitasnya. Nah, itu juga penting, sangat penting sekali. Nah, kemudian yang keempat, tawarkan harga yang murah dan meriah. Nah, jadi dalam hal ini biasanya barang murah selalu menjadi rebutan orang. Nah, orang kita itu cenderung seperti itu. Pertama sekali yang dicari harganya murah gitu kan. Nah, ya memang ya, barang murah belum tentu juga murahan, dan barang mahal belum tentu juga memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, jadi itu yang kita pegang. Artinya walaupun kita jual murah, bukan barang murahan gitu loh. Nah, tetapi barang mahal juga itu kan belum tentu memiliki kualitas yang baik. Nah, kalau kita jual barangnya murah tapi kualitasnya bagus, nah itu udah percayalah, udah pasti orang akan tidak berpindah ke lain hati. Itu yang ingin kita maksud tuh ya. Nah, jadi dalam hal harus bisa menentukan harga yang pas untuk snack yang kita jual. Jadi harganya tidak membuat orang kecewa maksudnya ya. Jadi jangan terlalu murah, akhirnya kita rugi. Jangan juga jual harganya itu berlipat-lipat keuntungannya sehingga orang kapok gitu ya kan. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi harganya akan kita bantu untuk memandunya, karena udah kita buatkan memang standar harganya. Nah, jadi harganya kita berikan harga spesial bagi orang-orang yang menjadi mitra kita, yang menjadi langganan kita. Itu harganya harga khusus. Nah, itu artinya harga khusus itu memang spesial. Nah, itu adalah aset kita. Nah, tapi kemungkinan untuk konsumen umum juga, kita juga tidak terlalu memberatkan. Nah, itu yang kita maksud di situ, membuat harga yang pas. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kelima, layani pembeli. Kita melayani pembeli dengan sebaik mungkin. Nah, artinya kita juga belajar terus bagaimana cara melayani pembeli sebaik mungkin ya kan. Nah, jadi di mana-mana pembeli kan kita tahu adalah raja. Jadi sudah sepantasnya kita memang melayani mereka dengan baik, layaknya seorang raja. Artinya ya kita memberikan pelayanan yang spesial gitu. Nah, jadi dengan demikian mereka itu tadi akan selalu mengingat pelayanan kita yang terbaik, dan juga akan mempromosikannya bagi teman, keluarga, dan orang-orang yang dia kenal. Nah, itu tujuannya. Makanya kita memang memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, jika dalam segi pelayanan kita oke, tentu pembeli akan ketagihan untuk kembali ke tempat kita. Udah pasti ya kan? Nah, diimbangi juga pelayanan kita dengan seperti sekarang kita sediakan penjualan pembayarannya melalui edisi, kemudian kita juga melayani melalui transfer, mungkin juga menggunakan aplikasi, banyak aplikasi ya, Moka, Oppo, dan sebagainya gitu. Nah, kita melayani seperti itu pelayanan kita. Kemudian pengirimannya juga kita menggunakan aplikasi ya kan, mungkin ya banyak aplikasi sekarang yang ramah gitu, artinya yang murah gitu, baik seperti ya namanya aplikasi Grab pengiriman ya kan, nah Gobok, Delivery gitu kan, pengiriman. Jadi orang juga nggak harus datang ke tempat kita juga kalau pelayan kita tadi itu udah sangat memuaskan. Nah, itu yang kita maksud ya. Jadi dengan demikian itulah yang menjadi satu hal yang bisa saya sampaikan bagaimana kesuksesan ini bisa diraih. Nah, itu dia.
Jadi kalau saya sudah memberikan pengalaman saya bagaimana meraih kesuksesan di bidang bisnis ini, saya juga akan memberikan cara penawarannya tuh, penawarannya. Nah, jadi penawaran ini biar teori ini tidak hanya sebatas teori gitu. Nah, jadi harus dipraktekkan. Nah, karena banyak teori tanpa praktek sama aja nol gitu. Nah, tapi kalau kita teorinya dapet, kita juga sudah diberikan prakteknya juga, itu tinggal eksekusi. Nah, jadi begini dia. Kita memberikan telah meluncurkan 3 program kemitraan. Nah, yang pertama itu adalah bimbingan dan pelatihan berwirausaha. Nah, itu selama 2 tahun. Nah, apa saja yang dikerjakan? Nah, itu yang tugas dan tanggung jawab melakukan pekerjaan berupa packing ya. Orang belanja kita diajarkan itu bagaimana untuk packing. Kemudian diajarkan juga bagaimana untuk menjadi kasir. Nah, jadi udah tahu harga, jadi kita juga menjadi kasirnya ya. Nah, kemudian bagaimana merapikan barang supaya tertata rapi. Nah, supaya rapi. Kemudian kita juga diajari bagaimana mencatat jumlah dan stok barang. Jadi harus selalu diupdate supaya barang-barang itu selalu ada gitu. Jangan sampai terjadi kekosongan gitu ya. Nah, kemudian melayani pembeli dengan smart ya kan. Nah, kemudian mengirim barang. Nah, kita masih bisa mengirim barang, ada 2 mobil pengiriman. Selain itu juga tadi menggunakan aplikasi ekspedisi dan lain-lain. Nah, kemudian menjadi admin online akan juga diberikan cara-cara bagaimana menjual di marketplace, di sosial media dan sebagainya. Nah, jadi itu program yang ditawarkan oleh Idola Snack Jaya itu memang masih memiliki syarat. Artinya syaratnya lulusan SLTA dan sampai dengan S1. Nah, jadi mereka itu tadi bekerja selama 2 tahun. Nah, di dalam bekerja selama 2 tahun ya namanya masih pelatihan, gajinya juga masih terbatas 3 juta sebulan. Nah, jadi 3 juta sebulan itu 1 juta wajib. Nah, wajib itu ditabung untuk modal nanti setelah 2 tahun membuka usaha. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi selain menabung, mereka juga itu tadi harus belum berkeluarga. Soalnya kalau untuk udah berkeluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan. Kalau hanya penghasilan sebesar 2 juta gitu. Tadi kan 3 juta, 1 juta ditabung kan. Jadi kiranya nggak cukup. Tapi kalau untuk buat kebutuhan masih seorang bujangan itu dianggap masih cukup. Nah, jadi di situ itu yang akan diberikan karena tempat tinggalnya udah disediakan gitu, hanya untuk kebutuhan makan dan kebutuhan lain-lain. Nah, kemudian persyaratannya juga di sana kita terapkan tidak boleh merokok. Nah, jadi tidak menggunakan rokok, apalagi yang sejenisnya ya, apalagi yang narkoba itu udah pasti nggak bisa. Nah, itu nggak bisa masuk ke tempat kita. Tuh. Jadi orang-orang ini tadi memang harus orang yang benar gitu, bersih ya, bersih dari rokok gitu. Jadi mereka itu tadi tidak menggunakan uangnya itu untuk beli rokok. Nah, itu maksudnya tadi juga, dan kita mengharapkan orang yang tidak merokok akan jauh lebih sehat. Nah, itu yang kita maksud tuh. Jadi itulah yang kita tawarkan di 3 program yang pertama. Nah, jadi di sini program yang pertama merekrut para anak muda atau angkatan kerja yang ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, itulah yang kita bisa tawarkan di program yang pertama ini. Jadi demikianlah video kita kali ini, cara meraih sukses. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, jika ini dianggap bermanfaat, silahkan like dan share agar banyak bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan bersama Idola pasti jaya.